Nah, ini langsung coba baca bawahnya untuk menghindari penumpukan setelah proses pemotongan. Jadi setelah proses pemotongan ini, perusahaan menempatkan atau membuat buffer atau penampungan sementara. Jadi sebagian besi selain menuju ke perakitan juga menuju ke buffer dengan waktu transfer atau move logicnya itu 0,3 dan waktu transfer 0 logicnya 0,2 dan untuk yang perakitan dan untuk menuju buffer itu 0,3. Nah, itu lompat ke buffernya. Lanjutnya, ini terkait eh, locationnya, terkait apa sih kapasitasnya. Pertama-tama kedatangan besi. Jadi untuk kedatangan besi itu kapasitasnya 100 unit. Nah, nanti itu dibawa conveyor. Move logicnya itu berapa? OTW ke conveyor inputnya itu 0,3. Selanjutnya ini setelah conveyor itu pun juga ada kapasitasnya sebanyak 15 unit. Nah, ini 15 unit aja. Nah, untuk jaraknya ini memang belum. Jadi memang fokus kapasitas pada location. Nah, selanjutnya setelah conveyor input kita masuk, lanjut pada proses pemotongan besi atau location atau stasiun kerja selanjutnya. Nah, ini ada jadi tiga. Nah, nanti juga ada di bagian first itu nanti kita tulis tiga. Selanjutnya dengan waktu proses 3 menit untuk operationnya. Selanjutnya kemudian dibawa ke proses perakitan dengan waktu transfer selama 0,5 menit. Dengan memakan waktu dengan distribusi uniform. Nah, bedanya dengan yang static tadi apa? Jadi ini kita udah tahu nih distribusi uniform atau distribusi yang dipakai pada proses produksi ini. Jadi kita di Pro Model itu kita bisa memilih distribusi apa. Nah, untuk uniform tuh lanjutnya kemudian besi yang sudah dirakit di bagian finishing eh, diproses selama 2 menit dan waktu transfernya ke proses selanjutnya atau proses perakitan itu ada 1,2 menit. Setelah di finishing, besi ditransfer ke conveyor output dengan waktu 1,5 menit. Kemudian menggunakan conveyor dibawa ke gudang sementara atau gudang besi ini dari hasil eh, proses finishing dengan kapasitasnya tidak terbatas atau infinite. Nah, lanjut aja ke pro modelnya. Nah, untuk bagaimana membuat pro model baru di studi kasus ini kita aja. Kita klik new aja, nanti otomatis send. Nah, ini jadi nah, jadi teman-teman ini kan ini sebenarnya itu belum nge-save teman-teman. Jadi agar aman kalian langsung save as aja. Biar nanti bisa langsung kalian save karena pro model itu teman-teman jadi kadang-kadang itu suka keluar sendiri. Nah, agar kalian tidak ngulang lagi, kalian harus save as. Nah, untuk save as terlebih dahulu terus lanjut ke save langsung. Nah, karena pro model ini tidak bisa dikontrol S, nanti ada save secara manual di pojok kiri atas. Nah, pertama-tama seperti yang Mas Dinal tadi, kita buat location atau dari stasiun kerjanya bagaimana. Pertama ada kedatangan besi, hingga akhirnya ke gudang besi. Nah, pertama kedatangan besi. Ini aku pakai truk aja. Nah, untuk membalikan itu bagaimana kita di sini. Ini juga bisa dikecilin, terserah nanti se seenaknya dari teman-teman gimana. Terus kita ganti namanya adalah gudang bahan, gudang kedatangan. Tadi juga dikasih tahu nih untuk kedatangan tuh berapa kapasitasnya? 100 unit. Jadi kita ganti ke di 100. Oke. Nah, untuk menambahkan locationnya itu kita spasi bawahnya. Terus seperti yang Mas Dinal tadi bilang untuk menambahkan nama kita new-nya kita centangnya kita apa uncentang terus kita pilih yang AA ini. Nah, kita klik di bagian tabnya. Nah, langsung ada namanya yaitu gudang centangan. Terus yang new tadi kita centang ulang agar tidak ikut pada stasiun kerja tersebut. Lanjut ke stasiun kerja selanjutnya. Nah, ini dikasih tahu bahwa ada conveyor input. Bagaimana sih cara membuat conveyor? Kita klik yang ada kayak tangga ini. Gimana caranya? Pertama-tama
Kalau teman-teman pakai mouse ataupun pakai keypad itu sama aja. Klik, terus klik kiri itu untuk bukan menghentikan, jadi kayak jeda sebentar. Klik kiri pada keypad atau mouse kalian, terus lanjutkan ini biar bisa belok. Nah, lanjut klik kanan. Klik kanan tuh bisa bisa berhenti. Nah, bisa berhenti lah untuk prosesnya gimana. Terus kalian namai untuk ini namanya adalah conveyor input. Tadi ada juga di conveyor input ini jumlahnya kapasitas 15 unit. Kalian langsung ganti aja ini 15. Conveyor input gak usah dikasih nama. Ya. Nah, terus proses selanjutnya ini ada pemotongan besi. Ini aku pakai yang grafik yang ini. Terus bisa kalian langsung ganti aja atau kita klik centang. Nah, ini untuk ini. Nah, untuk menghapus misalnya ada kepencet ini, kalian udah klik yang bagian tadi, kalian klik edit terus delete ya. Jadi biar langsung kehapus. Untuk save dulu seperti ini. Lanjut, ini untuk menamainya. Ada proses selanjutnya itu perakitan besi. Mobil ya. Sekalian langsung. Oke, proses selanjutnya itu ada finishing besi. Lanjut, proses selanjutnya itu di sini ada conveyor output. Seperti tadi, kalian tinggal pencet yang kayak tangga ini, kalian klik dari sini, klik kiri, terus klik kiri lagi untuk membelokkan tangganya, terus ke atas, terus klik kanan untuk menghentikan tangganya. Terus kalian ganti. Selanjutnya ada gudang, gudang besi. Yang pilih yang terus. Nah, kalau tadi kan ini kan sesuai ini, tapi tuh ada di bawah ini ada buffer atau penyimpanan sementara yang mana itu di antara perakitan dan pemotongan. Oke, ini kan ada penjelasan terkait buffer. Nah, jadi itu tinggal nambahin SK selanjutnya atau
SK buffer. Nah, bebas kalian mau apa, ini aku pakai yang kardus. Tadi karena juga. Tadi terkait dengan ya udah untuk kasih nama. Ini lanjut ke terkait ini karena lokasinya udah selesai semua. Oh ya, jangan lupa ini untuk buffer ini infinite ya, guys. Gitu. Lanjut ke di situ kapasitasnya. Untuk gudang sementara tadi kapasitasnya tidak terbatas juga karena sama kayak tadi, sama kayak Dinal, ini sama kapasitasnya. Oke, lanjutkan ke array entities. Entities itu apa yang bergerak pada proses ini, apa yang diproses pada proses ini. Nah, untuk yang proses itu bergeraknya itu apa? Besi. Nah, kalian tinggal tambahin aja. Ini aku pakai yang batu ini, terus kalian ganti aja namanya besi. Terus lanjut ke setelah kita bikin apa yang datang di proses ini, kalian lanjut ke karena ini resource-nya belum ada atau orangnya operatornya belum dikasih tahu, kita lanjut ke processing aja. Nah, processing itu bagaimana? Pertama-tama kita cek dulu nih. Jadi eh, besi ini di gudang kedatangan ini nanti datang terus akan ditransfer ke gudang kedatangan. Lanjutnya karena tidak ada operasi atau waktu pada gudang kedatangan, kita langsung destination aja. Apa? Destination-nya ini adalah conveyor input. Dengan ini outputnya ini adalah C. Terus move logic-nya atau waktu transfernya tadi berapa? Ini 0,3 menit. Ini kalian klik palu, move for. Move for ini waktu dalam perpindahannya 0,3 menit. Lanjut ke proses selanjutnya yaitu ada setelah dari conveyor input itu kemana? Setelah dari conveyor input itu kan ke pemotongan. Dari conveyor input itu besi, membawa besi aja dan tidak ada waktunya. Terus ini besi, terus dengan lokasinya apa? Ini sekarang kan di conveyor input. Terus output yang di bawah itu tadi kan besi kan? Kalian klik besi. Terus SK setelah conveyor input kan adalah pemotongan besi. Kalian klik pemotongan besi karena tidak ada waktu yang dikasih tahu atau waktu transfer yang dikasih tahu, kalian nggak usah ada dikasih move logic. Lanjut ke
bagian selanjutnya itu di bagian SK pemotongan besi. Tetap entitasnya adalah besi. Selanjutnya dalam pemotongan besi. Dan dalam pemotongan besi itu diproses selama berapa menit? Kalian cek di sini tadi dalam pemotongan besi. Diproses selama waktu 3 menit. Fraction, wait, 3 menit. Oke, plus. Pokoknya jangan lupa save ya di sini. Dan terus selanjutnya ini kalian, nah ini pada pemotongan ini kan ada dua dikasih tahu guys. Setelah pemotongan itu kemana aja. Nah itu ada yang ke perakitan, ada yang ke buffer atau penyimpangan sementara. Jadi ini ada dua outputnya, ini besi pertama. Kalian ini destinasinya pertama itu ada di perakitan besi. Nah terus ini tetap first one. Terus yang dari waktu transfernya dari pemotongan besi ke perakitan besi itu tadi berapa? Nah, ini perakitan besi, pemotongan besi ke perakitan besi tadi itu 0,5 menit ya. Ya, ini 0,5 menit. Udah kalian langsung kayak tadi move for 0,5 menit. Paste. Oke, lanjut. Lanjut ke bawahnya. Nah, selain ke perakitan besi ada juga ke buffer. Nah, ini tetap sama outputnya besi. Lanjut kalian cari yang buffer. Oke. Tadi waktunya kalau ke buffer itu menuju buffer 0,3 menit sebagian. Lanjut. Oke. Pokoknya saranku jangan lupa save karena kita nggak tahu nanti berhentinya di mana. Oh ya, sorry sebelumnya tadi kan di konferin itu ternyata ini kelewat ya guys ya. Ini ada untuk proses pemotongan akan dikurang menjadi 3 bagian. Nah, jadi itu di sini tuh kalian ganti ke first 3. Lanjut. Nah, kita jangan lompat ke perakitan dulu. Bagaimana kita juga kasih codingan atau routing di bagian buffernya terlebih dahulu. Ini besi. Nah, ini kan buffer kemudian dilanjutkan ke perakitan. Ini yang istilahnya mampir dulu lah ke buffer. Terus lokasinya di mana? Buffer. Terus karena ini nggak ada proses, cuman nampung aja fotonya ini. Terus destination-nya. Destination-nya itu adalah perakitan besi, karena ini juga ke perakitan besi. Terus lanjut ke move logic. Move logicnya berapa tadi? 0,2 menit. Langsung kalian paste saja. Lanjut ke, nah, ini kan semua udah di perakitan besi tuh. Lanjut ini di perakitan besi. Lokasinya mana? Perakitan besi. Terus di perakitan besi tadi kan dikasih tahu nih bahwa waktu prosesnya ini distribusi uniform. Beda dengan yang Mas Del tadi, kalian harus cari terlebih dahulu untuk start with. Ini langsung aja. Bagaimana caranya? Ini operation, klik palu. Nah, pertama-tama wait karena prosesnya. Terus kalian klik yang all function. Terus kalian di sini cari yang uniform. Nah, ini uniform. Terus ini kan ada min sama half range. Minnya itu berapa? Ini kan tadi 6,7. 6. Terus kalian pindah ke half range. Berapa? 7. Oke. Kalian klik return. Nah, weight uniform 6,7. Kalian paste. Ya. Lanjut outputnya besi. Destination-nya mana? Yaitu finishing besi. Terus move logic-nya berapa tadi? Move logic-nya prosesnya dari perakitan, terus prosesnya dari proses perakitan aja adalah 1,2 menit. Jadi
chip for kalian langsung paste aja. Lanjut ke bagian finishing besi. Entitasnya masih besi. Terus locationnya mana? Finishing besi. Terus, nah di finishing besi itu waktunya berapa sih tadi? Nih, waktunya ini finishing besi bagian finishing dengan proses 2 menit. Operation, dua, udah. Terus outputnya besi. Terus destination-nya mana? Destination-nya adalah conveyor output. Dengan berapa perpindahannya? Waktu transfernya tadi adalah 1,5 menit. Oke. Terus lanjut. Nah, ini kan udah di conveyor output tuh. Di, ah, lanjut ke mana? Besi, kan outputnya masih besi. Destination-nya mana? Gudang besi. Oke. Terus karena tidak ada waktu transfer ke mana ke gudang besi, jadi dikosongin aja. Lanjut ke terakhir. Di gudang besi itu apa? Besi, location-nya di mana gudang besi? Udah, destination-nya exit. Oke, kita udah membuat proses. Setelah proses apa? Tadi kan entity sudah, result karena belum dijelaskan, processing udah, terus kita lanjut ke arrival. Nah, arrival tuh gimana? Arrival tadi kalian agak balik ke atas tadi ini tuh. Nah, kedatangan besi sebanyak 20 kali dengan yang datang itu adalah 2 unit. Jadi, entitasnya apa? Besi. Terus location-nya mana? Gudang kedatangan. Lanjut, kuantitinya berapa tadi? Jumlahnya berapa? Ini adalah jumlahnya 2 unit. Kalian langsung klik dulu aja di sini. Lanjut ke occurrence. Occurrence itu apa? Occurrence itu adalah uh, jumlah kedatangan apa ya? Jumlah kedatangannya ke tempat itu berapa kali gitu. Kan ini kan dikasih tahu bahwa jumlahnya itu sekitar 20 kali. Terus frekuensi itu waktu antar kedatangannya. Waktu antar kedatangan itu jarak apa ya? Jeda selisih antar waktu kedatangan itu berapa. Udah, ini karena arrival udah aku isi, terus selanjutnya processing tadi udah lokasi pertama, cek location itu juga udah aman, entities sudah, terus processing juga udah. Pokoknya kalian cek ya teman-teman. Jadi apakah ini udah saling berkaitan belum? Udah kedatangan ke convert input dengan move logicnya sekian, terus setelah itu kan udah pindah ke convert input nih, terus kemana lagi destinationnya? Terus ini kan tadi yang ada yang dua. Ini destinasinya kemana aja yang kedua tuh. Terus ini yang buffer, ini kan berarti ke parakitan misi lagi. Terus wait, lanjut. Jadi itu kalau kalian ngeh itu di sini tuh ada panah-panahnya. Ini berarti udah menunjukkan bahwa routingnya udah sesuai dengan apa yang kalian tulis panah yang di sini. Ini jangan lupa juga arrival. Oke, lanjut. Tadi kan disuruh untuk running selama 8 jam ya. Simulation, option, terus kalian klik hour, runtime-nya 8. Nah, ini replication-nya itu karena jumlah kedatangan apa ya, jumlah replikasinya berapa kali. Misalnya 10 kali lah, selama 10 hari. Oke, kalian langsung ke sini. Nah, ini berarti udah berjalan. Ini run of 7, 8/10. Nah, ini berarti udah run selama 10 kali. Tuh. Result-nya gimana? Nah, ini kan ada 10 kali perulangan tuh. Nah, kan bisa cek nih hasilnya yang ke mana, 1, 2, 3, ataupun yang ke 10. Nah, kalau mau lihat semuanya, kalian tinggal klik ini all. Nah, ini semua perulangannya. Terus ini kayak isinya itu apa aja. Terus
Ini untuk kalian tahu entity activities-nya. Nah, ini total exit-nya. Total exit itu output besinya berapa. Nah, ini berarti perulangan 1, 66. Jadinya ini 70. Jadinya ada 66. Terus ini ada jadinya 65. Current quantity system itu BIP. Terus ini juga nanti ada beberapa penjelasan. Bisa nanti besok jelasin di pertemuan. Oke. Lanjut untuk studi kasus 2 itu sudah selesai. Nah, selanjutnya itu ada studi kasus yang ketiga. Studi kasus ketiga ini balik ke sini ya teman-teman. Ini karena mungkin sementara nanti juga aku kasih tahu terkait part network sama resource. Nah, jadi ini tuh sebenarnya yang ini tuh ini yang studi kasus 3 guys. Jadi ini yang paling bawah ini sebenarnya studi kasus 3 karena ini agak kepotong ini namanya PDF. Jadi kalian lompat ke bawah ini ya. Terus pertama-tama ada kasih tahu nih resort perusahaan menambahkan operator ini berarti sebuah resource. Nah itu di mana ya? Part network. Ini jarak-jaraknya udah dikasih tahu juga. Terus ini juga ada nih bahwa perusahaan itu kebijakan operatornya itu diberikan waktu istirahat selama 1 jam. Nah nanti di operator itu kita dapat atur nih bahwa ada istirahatnya berapa, terus di jam mulai berapa. Terus selanjutnya ini ada ini kinerja pemotongan. Jadi salah satu prosesnya nanti kita bisa atur downtime-nya. Nah, studi kasus 3 ini adalah gabungan antara studi kasus 1 dan 2. Jadi kalian gabung di 1 ada 2. Nah, jadi kan kalian tadi kan sebelum, karena kan studi kasus 3 ini menggabungkan antara besi dan plastik. Jadi ada yang diedit. Jadi tidak di gudang masing-masing, nanti itu ada assembly. Jadi ada yang diedit, yaitu masuk departemen assembly. Terus waktu transfer finishing menuju assembly itu 0,5 menit, terus outputnya dari proses besi itu 0,3 menit. Lalu di assembly, lalu disimpan ke gudang produk jadi. Nah, ini lanjut aja. Nah, agar agar apa namanya? Ya aku sebenarnya agar kalian tidak mengulang nih untuk pembuatan studi kasus 3 agar kalian tidak membuat lagi, kalian bisa gabungin antara studi kasus 1 dan studi kasus 2. Nah, ini aku buka studi kasus 1 di sini. Coba aku save mas ya. Nah, ini studi kasus 1 yang seperti dibuat Mas Final tadi. Nah, bagaimana sih cara menggabungin antara studi kasus 1 dan 2? Kalian uh, build ya, mungkin merge ya. Nah, itu ada merge. Jadi ke bagian nih, bagian file. Sorry, bagian file terus merge. Nah, jadi ini merge. Jadi untuk menggabungkan itu merge. Kalian pilih model. Nah, terus modelnya mana? Modelnya tadi kan studi kasus 2. Udah, kalian tinggal klik ini. Terus ini klik OK. Nah, ini ada kursor nih untuk menempatkan studi kasus 2 itu di mana. Kalian tinggal klik sini aja. Dah. Kalian bisa geser-geser selama ini. Oke, dah. Terus sebelumnya ini aku mau save as ya karena ini adalah studi kasus 3. Oke, lanjut. Nah, karena kita udah gabung ini, lokasinya tuh udah auto gabung semua. Jadi kalian nggak perlu capek-capek bikin ulang. Misalnya kalian cuma cek location, terus entities-nya itu udah jadi 2, terus processing-nya itu juga ini ada yang plastik sendiri, terus ada juga yang besi sendiri, terus eh arrival-nya juga ada 2. Jadi istilahnya kalian bisa langsung ngelanjutin apa yang diperlukan di studi kasus 3. Nah, pertama-tama ini ada terkait resource ya. Resource ini seorang operator ditempatkan bla 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 di patent box ini. Nah, ini gimana caranya? Kalian klik build, terus kalian klik resource. Klik resource ini,
klik yang mana bebas. Ini ada banyak orangnya. Ini adalah orang yang melakukan kegiatan di sistem tersebut. Gitu. Nah, udah. Nah, ini nanti tuh kalian taruh patik vektor di sini. Cuman kita harus bikin patik vektor ini. Oke, lah. Kita udah bikin resource-nya di operator. Terus kalian bikin patik box-nya. Nah, patik box tuh gimana cara bikinnya? Ini gampang. Nah, pertama-tama kan ada informasi ini kan, convert input ke pemotongan. Jadi kalian di convert input ini, klik kiri ya. Klik kiri, ini kayak yang bikin tadi loh, kayak bikin tangga atau convert. Terus klik kanan untuk menghentikannya. Udah. Terus mana lagi? N2, N3, pemotongan ke buffer. Nih, buffer ke perakitan. Klik kiri di sini. Terus ini klik kanan. Oke. Lanjut kemana lagi? Perakitan. Terus kita ke perakitan tuh ada yang ke pemotongan juga. Kita ke perakitan ke finishing dulu. Nah, klik dua kali, terus ini klik kanan, gitu kan. Terus lanjut ke finishing ke conveyor output. Nah, ini klik dua kali, karena aku nggak pakai film. Jadi sarannya pakai mouse ya guys ya. Nah, lanjut ke ini ada yang perakitan ke pemotongan besi. Oke, nah ini kan ada tambahan guys, yaitu location baru itu ada black room. Nah, black room itu waktu istirahatnya. Kalian udah kalian tinggal tambah aja. Nah, ini misalnya ini black roomnya. Ini yang menjadi black room kalian. Nah, nah ini break room. Nah, untuk udah nih. Udah kalian bikin terkait apa namanya? Penambahan break roomnya. Kalian balik ke ini lagi ke mana? Partit box tadi. Tadi itu gabungin antara break room ke pemotongan dan ke conveyor output. Beneran aku saranin kalian pakai mouse ya guys. Ini soalnya pakai keypad, touchpad doang jadi agak susah. Oke, lah selain itu ada interface guys. Interface tuh kayak ini tuh biar apa namanya, biar sesuai gitu loh locationnya tuh mana. Gimana cara bikinnya? Kalian klik ini, klik kiri. Nah, kalian udah klik kiri lagi di bagian sini. Nah, udah ini berarti kan N1 sama dengan convert input udah bener nih. Terus ini juga nih ada pemotongan besi. Kalian klik kiri di sini di ini, ini tadi. Terus ke klik kiri di bagian pemotongan besi. Nah, biar sesuai, biar kadang-kadang kalau nggak kalian sini tuh nanti nggak sesuai platnya.
Lanjut ke N3. N3 tadi tuh buffer kan. Nah, klik yang bagian tengah ini, klik kiri, terus kalian ke arahin ke stasiunnya atau grafiknya ini buffer. Lanjut ke mana? Lanjut ke N4. N4 tadi kan perakitan besi. Klik kiri di bagian titik, klik kiri lagi di perakitan besi. Selanjutnya ke finishing besi. Klik kiri. Terus ke conveyor output. Nah, udah. Terus ke backroom. Nah, ini jadi nih jadi sesuai note kalian. Nah, selain ini tuh juga ada apa namanya mapping, guys. Tapi aku saranin kalian bikin note dulu. Jadi note tuh buat namain lah biar kalian memudahkan nih conveyor on input um, si terus ini buffer terus ini perhatian si terus di ya terus kalian ke mapping. Mapping ini kayak biar antar prosesnya ini jalan gitu. Nah, gimana caranya? Nih, from mana? Pertama tuh tadi ada from gabungin input dan pemotongan besi. Berarti from input, nah pemotongan besi. Terus kalian klik spasi, enter sorry. Nah, terus ada juga di bagian pemotongan besi itu ke mana ke buffer N2 N3. Nah, ini tuh bisa diganti buffer. Kalian klik to-nya tuh untuk menggabungkan antar pad blocknya. Terus lanjut ke pemotongan besi itu tadi juga ada yang ke perakitan besi. Promnya mana? Pemotongan besi. Terus to-nya ini ke perakitan besi. Spasi lagi. Itu ya, pokoknya kalian spasi terus. Biasanya kalau agak lag ini bisa jadi hilang guys. Jadi harus kalian kontrol siapa. Lanjutnya itu tadi dari perakitan besi kemana? Ini perakitan besi ke finishing besi. Lanjut, lagi, center lagi, sorry. Terus tadi ada eh, yang gabungin dari perakitan besi dari mana? Dari conveyor input ke break room. Nih, tadi ke mana dari perakitan besi. Lanjut ke finishing besi terlebih dahulu guys. Jadi kan finishing besi berurut ya. Finishing besi ke mana? Ke conveyor outputnya belum ada. Finishing besi itu kan tadi ke conveyor input. Nah, belum bikin note yang bagian itu. Oh, sorry guys. Ini aku salah. Analogsnya. Gimana ya? Ini aku salah ngeklik ini sih convert outputnya ini harusnya convert output. Oh, aku salah klik apa nama baru. Nah, ini harusnya convert output. Guys. Nah, N6 itu convert output. Lanjut
Nah, tadi kan mana tadi? Tadi kan finishing besi udah ke convert output, terus perakitan besi tadi ada yang ke pemotongan, N1 N2 terus N2 ke N3, N3 ke buffer tuh ke perakitan, perakitan ke finishing juga, N3 ke N4, udah aku cek lagi di senja, N1 ke N2 ke pemotongan udah, terus N2 ke N3 udah, terus N3 ke N4, ini memang harap bersabar guys, N4 terus N5 ke N6 udah, terus N4 ke N2 udah, terus N2 ke N7 udah juga, terus N6 ke N7 udah, berarti yang kurang mana ini? N3 N4 ya, berarti N2 N4 itu juga, N4 N5 yang belum udah juga. Oke, convert input ke pemotongan, terus pemotongan ke buffer udah juga, buffer ke perakitan udah juga, buffer ke udah juga, terus perakitan ke finishing udah juga, terus finishing ke conveyor output udah juga, terus conveyor output ke break room udah juga, dan pemotongan ke break out room udah juga. Udah. Ini berarti udah semua. Oh iya, distance-nya. Nah, ini ada distance-nya, guys. Gimana caranya? Ini distance-nya ini kalian disamain ke sini. Conveyor input ke ini 6, lanjut dari N2 ke N3, berarti ini kan tadi 15, lanjut N3 ke N4 14, N2 ke N3 tadi 15, terus N2 N3 ke N4 ini 14, terus N4 ke N5 24, terus N5 ke N6 ini 7, terus N4 ke N2 ini 16, terus N2 ke N7 20, terus N7 ke N6 ini 26. Nah, ini tadi aku malah klik yang ini nggak perlu. Ya, N2 tadi kan berarti N1 itu gabungin semuanya ke mana? Ke antar stasiun kerja. Input ke pemotongan besi udah, terus buffer ke pemotongan besi juga udah, pemotongan besi ke perakitan besi juga udah, terus perakitan besi ke finishing besi juga udah, terus finishing. Nah, ini harusnya from-nya ini berarti kalau ini conveyor input. Oke. Anu ya, sorry, ini harusnya ke dari back room ke conveyor output. Ya, ke output. Terus lanjut dari back room ke pemotongan besi. Lanjut pemotongan besi ke buffer. Ayo. Nah, berarti pokoknya kalian gabungin semua pakai tangan. Ini cuman gabungin tok sih guys. Configure. Ya, berarti udah
Berarti para finishing. Ini pokoknya kalian cek semua formnya guys. Kalian harus hubungin semuanya. Gampangnya tinggal gini aja sebenarnya. Nah ini berarti udah tergabung. Nah udah. Jadi itu total ada 15 mapping. Ini yang paling lama guys. Jadi kalian tuh harus ngegabungin semua ini. Totalnya itu di sini ada 15 ini. Ini ada 15 mapping. Memang agak lama jadi memang ini adalah proses yang paling bikin harus sabar ya pada promodel karena harus mapping. Nah, kalian balik ke resource tadi. Oke, untuk Panic Box aku kasih nama dulu. Lanjut kalian ke resource. Nah, resource itu apa? Resource itu jadi tempat operatornya kemana? Nah, ini kan berarti mappingnya tadi, terus kalian klik return FI dulu. Terus ini tadi itu berarti kemana? Home-nya itu kan background. Terus tadi dikasih tahu juga bahwa kecepatannya ini saat tidak dibebani entitas itu 150, dari bebani entitas full-nya itu 120. Oke, lanjut oke aja. Nah, udah nih. Setelah resource-nya udah selesai, kalian tinggal edit bagian processing-nya. Tahu ya? Jadi sebelumnya ini kan dikasih tahu nih apa namanya? Kinerja pemotongan maka mata pisau pada mesin potong akan diganti 45 menit. Jadi ini menjadi downtime-nya, guys. Nah, pemotongan tuh yang mana? Pemotongan yang ini. Kalian klik DTS, klik log, terus frekuensinya 5. Terus time-nya nggak ada. Ya, apa namanya? Jadi ini untuk downtime-nya. Oh iya, cross time-nya 45. 45 frekuensinya. Nih, ini 45 kan? 45 main. Terus udah ya. Yes, schedule-nya ini karena ada downtime-nya yes, terus ada menunggunya 3 menit. Ini menunggu selama 3 menit. Oke, udah. Udah ini untuk mencari downtime-nya. Jadi 45 itu apa? 45 itu gunaannya berapa? 45 menit. Terus first time-nya juga 45 menit. Terus logiknya diganti berapa tuh 3 menit. Karena ada schedule penggantian kalian
Result sudah, terus untuk yang edit bagian terkait downtime'nya juga sudah. Kalian lanjut ke mana? Ke processing. Sebelum itu kalian bikin location baru, guys. Location baru itu yang menggantikan gudang besi. Karena ini dikasih tahu bahwa gudang besi masing-masing gudangnya itu diganti dengan assembly. Nah, kalau aku gini aja sih. Locationnya kalian beli ke location, terus nah yang gudang besi ini kalian ganti assembly aja langsung. Namanya lah, ini langsung auto berubah. Terus eh, tadi kan dikasih tahu juga bahwa ada gudang perlu jadi, ya udah, daripada kalian menambah kanitas baru, ya udah kalian tinggal ganti aja ini. Nanti tinggal ganti apa routingnya aja. Nah, biar ke edit grafik. Ini misalnya nanti aduh. Jadi ini tuh sampai mana tadi? Yang itu ya. Ini kan tadi kan udah kan ya guys untuk terkait begini. Jadi karena menyingkat waktu ini karena tadi kan keluar guys. Jadi tuh nah ini jadi harus kalian off save terus agar apa namanya eh, pro modelnya tuh aman. Nah ini biar ini karena juga menyingkat waktu karena tinggal prosesnya aja. Ini aku buka. Nah ini aku coba aku buka yang tadi ya. Nah ini tuh jadi masih aman. Nah ini aku mau bikin yang aku open yang punya aku yang udah jadi. Sambil aku ngejelasin eh yang nah nih. Dah. Nah, ini tuh jadi ini tadi tuh karena aku bikinnya cuman karena beda itu aja sih guys, beda grafiknya aja. Ini assembly-nya aku jadi ini. Terus yang tadi gudang plastik jadi aku geser ke sini. Nah, terus lanjut ke ini kan lokasinya udah semua. Terus entitasnya juga udah. Nah, ada tambahan. Tadi jadi kan eh, kalian tambah binder jadi. Karena kenapa? Karena kan kita gabungin antara plastik dan besi jadinya bisa jadi udah kalian tinggal gini aja ini misalnya aku cari nih jadi apa misalnya binder gitu jadi nah ini udah ini nanti kalian tambahin aja ini karena udah aku tambahin kita lihat ini merupakan hasil dari penggabungan plastik dan binder jadi lanjut ke paint work ini seperti yang tadi udah aku bikin bagian yang tadi terus resort sama terus lanjut ke processing. Nah, processingnya itu gimana? Kita routingnya perlahan-lahan dulu ya guys ya. Pertama kan ini kan cuman tadi kan cuman digantiin nih untuk masing-masing uh, hasil akhirnya dari finishing itu kan tadi ini kan diganti ke assembly. Terus juga mana dari finishing ini kita dari ini juga OTW ke assembly juga. Nah, ini gimana caranya? Kita kan berarti gabungin antara besi dan gabungin antara plastik. Gimana caranya? Nih, operationnya itu sebelum ini uh, kalian, ini kan ada ATTR. ATTR itu apa? ATTR itu adalah atribut. Kalian bikin terlebih dahulu. Misalnya aku hapuskan dulu ya. Terus, nah, build atribut. Nah, ini. Jadi itu gampang aja. Kalian tinggal ketik aja ATTR 1. Nah, ini kalian integer aja. Udah nih. Ini sebagai apa namanya yang menggabungkan
antara plastik jadi dan dan besi yang menjadi variabelnya. Terus kalian balik ke processing. Nah, caranya gimana? Ini operasinya apa? Jadi ini operasinya. Terus kalian klik Paluju lagi. Terus ke ini. Nah, atribut bunda present. Nah, yang tadi kan ATTR 1. Terus sama dengan apa? Kalian klik 2. Sama dengan terus paste. Lanjut nih ada namanya join, guys. Join itu adalah untuk menggabungkan antara plastik dan besi. Nah, ini kalian klik join. Join quantity itu apa? Quantity ini 1. Terus entitasnya itu apa? Kalian klik ini, terus besi. Wah, kalian paste. Lanjut ke mana? Lanjut ke waktunya berapa tadi untuk gabunginnya? Waktunya ini selama 2 menit. Wait 2. Dah. Hah? M ya. Ini bisa. Lanjut ke outputnya. Outputnya tadi kan karena ini hasilnya penggabungan, jadi kalian bukan pilihnya itu bukan besi ataupun plastik, kalian pilih biner jadi. Nah, terus tadi berapa prosesnya transfernya? Ini adalah 0,8 menit. Nih, kalian klik 0,8 menit seperti tadi ya, move for 0,8 menit, destination-nya mana? Gudang produk jadi. Oke, udah nih. Nah, ini caranya untuk gabungin antara plastik ke besi. Nah, ini kan bagian plastik udah. Terus kalian lanjut ke bagian besinya. Besinya digabungin plastik tuh kayak gimana? Nah, berarti kan tadi kan di convert output kan sebelumnya kan ke mana? Ke gudang besi. Nah, ini langsung aja destination-nya itu assembly. Terus rule-nya ditulis join 1. Satu. Oke. Nah, ini move for-nya berapa? Move for-nya 0,3 menit. Aman. Terus ini ada gudang produk jadinya. Berarti kan ini udah berjoin 1 ini menjadi apa namanya yang gabungin antara plastik dan besinya. Nah, ini kan ada join 1 besi. Terus ATTR sama 1 sama dengan 2 ini karena jumlah atributnya itu ada 2 yaitu plastik dan besi. Grade-nya itu proses. Lanjut ke setelah semuanya ke kas apa destination-nya udah, kalian setelah ke ini bidder jadi kan convert ke assembly, berarti ini ke location-nya assembly dulu. Terus location-nya ini karena ini kan masih di assembly, destination-nya mana? Destination-nya ini gudang produk jadi. Ini juga nggak ada waktunya kan? Oh, kan nggak ada waktunya. Aman. Oh, waktu transfer menuju gudang ini 0,8. Sorry ya. Oke. Udah, ini kan udah semua udah di assembly. Ini juga. Terus langsung ke bagian karena ini semua udah di ini kita ke belum jadi terus yang di sini jadi terus location terus ke output destination-nya sip. Udah kalian set dulu. Nah, udah. Ini semuanya berjalan. Kalau kalian lihat,
itu kan yang kotak atas ini membuat apa namanya plastik, yang ini membuat besi. Nah, terus kalian cek juga nih, eh, ini ada orang ini bergerak nih kemana ke backroom ini sesuai partnya. Terus juga ini OTW-nya kayak ini ngegabungnya di mana di assembly. Akhirnya di gudang produk jadi. Nah, ini tadi aku sama aja selama 8 jam, ini replikasinya ini 30 front of 30. Kalian bisa cepetin aja. Kayak udah selesai, result. Oh, entity activity. Nah, ini hasilnya itu kalian bisa cek di total exec. Binder jadinya 40 semua sesuai. Lanjut, karena ini udah selesai, jadi ini studi kasus 3. Jadi, eh setelah studi kasus 3 ini selesai, eh itu merupakan penggabungan antara studi kasus 1 dan studi kasus 2 aja, yang mana menggunakan seperti yang udah aku tutorial tadi. Nah, sebelum eh, kami ada terkait kalian ini habis ini akan ada latihan. Nah, latihannya itu apa? Kalian membuat studi kasus pertama dan studi kasus kedua aja. Nah, kalian bisa buat di pro model kalian masing-masing selama 2 jam atau berarti delaynya jam 9 dan malam. Nah, ini aku kirim ya. Yang di chat studi kasus 1 sama 2 aja ya. Terus untuk studi kasus 3 kalian bisa latihan kalau harus mengerjakan juga karena besok di pertemuan selanjutnya itu ada latihan ke studi kasus 4 karena studi kasus 3 ini bahan menjadi studi kasus 4. Jadi kalian kerjakan juga untuk studi kasus 3 nanti eh, diperlihatkan saat pertemuan selanjutnya. Nah, nanti ada dikasih tutorial juga terkait pembuatan studi kasus 4 setelah terakhir ada verifikasi dan validasi. Gitu. Mungkin untuk penjelasan promodelnya sudah ya untuk studi kasus 1 sampai 3. Pertama studi kasus 3 ini memang agak banyak karena mengenai satu. Oke, sebelumnya apakah ada pertanyaan sebelum kuliahnya selesai? Permisi Mas, izin bertanya. Nanti untuk rekaman Zoom ini apakah akan dibagikan? Ya, nanti dibagikan paling aku kasih ke Agri ya. Ada kan Agri nanti aku chat ke Agri aja. Nanti aku kasih link drive-nya nanti bisa kalian share ke teman-teman di angkatan kalian. Aman ya? Aman Ya bang. baik Kak. Aman, Mas. Jadi Nel mau Tes. Mungkin aku sedikit trik atau hack ya. Karena ini pesan mana. Nah, ini hacknya eh, dibuat ini lalu. Indikatornya itu terakhir ya, di sini kita hanya perlu membuat aja lokasinya apa aja. Jadi bisa dilihat ini hanya area parkirnya saja. Nah, untuk eh, memproses ataupun menggerakkan model itu bagaimana? Itu hanya menggunakan network sama sama dia networknya saja dan infrastruktur aja. Kayak segitu. Nah untuk penyimpanannya atau untuk ekspornya itu bagaimana ini tinggal nah, untuk
mengatasi location yang kita kasih atau limit. Ini kita hanya perlu membuat ataupun lokasi yang akan digunakan pada saat kali ini aku gunain itu area yang ada di kampus Satri. Kita hanya perlu mengambilnya saja. Bentuknya seperti ini, kita tinggal setup kemudian misalnya di PBL. Ini terkait tipe penyimpanannya apa? Ini menggunakan Windows Bootleg. Nah, selanjutnya ini ada. Selanjutnya kita masuk ke ProModel. Di ProModel, cara untuk memasukkan dari video itu bagaimana kita kemudian kita bebas mau menggunakan behind atau pen. Biasanya aku pakai yang behind. Kemudian selanjutnya kita ya yang paling mengenai banyak hasilnya seperti ini. Ini bisa mengatasi lokasi yang dibatasi ketika kalian banyak problem atau lokasi yang harus dibuat di model. Nah ini hanya menggunakan itu network, kemudian processing dan ya yang lainnya itu tergantung yang kalian buat. Mungkin dari aku itu untuk model. Sorry. Jadi untuk penjelasan dari modelnya sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Jadi untuk jangan lupa tugasnya untuk pengumpulannya juga itu hanya 1 dan 2 aja, tapi yang 3 harap dikerjain. Yang 3 nanti besok pas pertemuan selanjutnya nanti bisa diperlihatkan karena menjadi dasar untuk studi kasus 4. Nah untuk 1, 2 nanti bisa kalian kerjain di masing-masing, terus kalian rekam, terus di-upload ke YouTube kalian masing-masing, terus dikumpulkan. Untuk deadline-nya besok malam 24 jam berarti dari sekarang ya jam 9 malam. Oke? Apakah ada pertanyaan lagi? Permisi Kak, izin bertanya, untuk yang tugas promodel studi kasus 1 dan 2 itu kelompok atau individu ya? Individu. Ini buat latihan kalian masing-masing agar agar kalian bisa berlatih gitu. Jadi untuk pekerjaannya individu. Aman? Apakah ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, aku cukupan ya karena udah malam juga. Oke. Pertama-tama saya terima kasih atas perhatiannya selama kelas promodel pada malam kali ini. Jangan lupa kerjakan tugas dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian ketika penjelasan promodel. Sekian. Terima kasih. Ini dari teman-teman bisa meninggalkan Zoom-nya pada malam kali ini. Jangan lupa Recording stopped.